Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak aku tercinta. Selamat siang, Pak. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak sekalian yang pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Baik, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan konseling kelompok ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di antara kalian yang udah ada yang pernah melakukan konseling kelompok belum? Belum, Pak. Belum ya. Oke. Jadi Bapak di sini akan menjelaskan apa itu proses konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah proses bantuan oleh konselor dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada pada diri adik-adik semua ini. Contohnya, jadi nanti anak-anak atau adik-adik sekalian mengungkapkan masalahnya yang ada pada diri adik masing-masing. Dan setelah itu masalahnya kita identifikasi. Ternyata masalah harus yang berat yang harus diselesaikan. Tuh. Jadi nanti Bapak sebagai konselor atau ketua kelompok yang akan memberikan kesempatan kepada adik-adik semua yang untuk memberi solusi yang pada masalahnya terberat yang kita angkat nanti. Paham? Paham, Pak. Oke, sebelum kita melakukan konseling kelompok, alangkah baiknya kita perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Ya, jadi dari Bapak dulu ya. Kalian belum ada dikenalkan sama Bapak? Belum, Pak. Jadi nama Bapak adalah Ibnu Rahman. Coba sebutkan nama adik-adik yang sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Erika Farhan. Nah, adik ini, Nama saya Sigit Iqbal Febrian. adik ini, Perkenalkan, nama saya Faris Kulaiksa. adik ini. Nama saya Firman Syah. Iya, alhamdulillah sudah pada kenal ya, sudah Iya, pada Pak. kenalan. Iya, jadi sekarang Bapak akan menjelaskan tentang asas-asas dalam konseling kelompok. Yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan, yakni masalah yang kita bahas bersifat individu atau rahasia tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Ingat, masalah yang ada nanti dibahas di konseling kelompok nggak boleh dibahas di tempat orang lain, di luar dari konseling kelompok ini ya. Ya, Pak. Jadi nanti kita akan istilahnya itu bersumpah lah kalau dalam konseling kelompok itu. Jadi nanti Bapak bilang adik-adik atau anak-anak semua mengikuti perkataan dari Bapak. Ya, kita mulai. Saya bersumpah Saya bersumpah akan menjaga kerahasiaan apapun yang akan diceritakan teman-teman saya di sini dan tidak akan saya bahas di luar tempat ini kapanpun dimanapun aku tetap menjaga kerahasiaan teman-teman. Ya, selesai. Jadi asas kerahasiaan ini jadi sebaiknya kita jaga kalau kita sudah selesai dalam konseling kelompok ini. Ya, langsung saja Bapak akan menanyakan dari masalah yang ada pada diri adik-adik masing-masing. Yuk, dari adik Irgi ya. Dari adik Irgi. Di sini saya ada memiliki sebuah trauma, walaupun traumanya tidak serba berat. Itu trauma saya itu takut akan ketinggian. Jadi saat saya sedang berada di atas bangunan, ya walaupun itu
di lantai berapapun, kayak seperti di mall itu, ketika saya melihat keluar tuh kayak saya tuh kayak merasa gemetar, apalagi kayak di saat saya sedang menaiki sebuah tangga itu, saya ketika ingin turun itu kayak tidak berani. Ini ya. Baik, dari adik Sigit. Eh, permasalahan saya itu sering menerobos lampu merah, Pak. Jadi saya itu sering terburu-buru dalam kayak berpergian gitu, Pak, kayak takut telat gitu. Nah, saya itu selalu menerobos lampu merah. Jadi kayak misalnya nih lampu merahnya baru berhenti nih, Pak. Jadi kan saya lagi posisi buru-buru, jadi saya ingin menerobos lampu merah itu agar tidak terlambat dalam mengikuti mata kuliah atau mata pelajarannya, Pak. Iya. Kalau dari adik Faris. Baik, kalau saya pribadi sih masalah ini ya Pak ya, belajar mobil gitu Pak ya. Kadang saya trauma juga gitu, pernah nabrak tiang listrik gitu. Nah, dari situ saya eh, nggak ada nyali Pak buat belajar mobil lagi gitu. Kalau dari adik Firman. Kalau permasalahan hidup saya ini punya permasalahan di akademik saya, Pak. Iya. Jadi akademik saya ini saya terganggu karena terganggu apa ya? Ya Allah, Terganggu. serius loh. Terutama di mata kuliah matematika, Pak. Jadi saya itu udah tes IQ, jadi saya itu dalam penghafalan itu saya cepat, tapi dalam akademis hitung-hitungan saya itu rendah, Pak, nilainya, Pak. Padahal saya itu sudah lumayan giat belajarnya, tiap malam saya belajar, tiap pulang sekolah saya belajar, tapi ya tetap nilai akademis saya tentang di mata kuliah matematika ini ya itu tentang perkalian, pengurangan, bagian itu ya nihil. Iya. Dan saya juga punya keinginan mau ikut les di matematika, tapi belum ada kesempatan nih, Pak. Jadi saya minta permasalahan itu supaya gimana caranya saya tuh bisa nilai akademik saya di mata kuliah matematika ini jadi meningkat, Pak. Baik. Jadi kita simpulkan dari Mas Irgi terlebih dahulu. Mas Irgi itu punya ketakutan yang sangat berat dalam berlebihan, atau sangat berat itu dalam ketinggian ya. Ya, bisa kita sebut biasanya fobia ya. Fobia atau akrofobia. Kalau dari Mas Irgi. Kalau Mas Irgi itu masalahnya dari suka tidak taat peraturan lalu lintas, suka menerobos lampu merah gitu kan. Itu dari adik Sigit. Kalau dari adik Faris atau Ananda Faris itu dia trauma dari belajar mobil, jadi sehingga sekarang agak takut untuk belajar kembali gitu ya, traumatik. Kalau untuk adik Firman itu dalam masalahnya dalam akademis, jadi dalam berhitungan dia sedikit kurang memahami materi perhitungan. Baik, dalam konseling kelompok ini dari teman-teman, apakah kita akan mengangkat permasalahan pada konseling kali ini, yaitu nggak salahnya adik Firman, yaitu yang tadi sudah dijelaskan oleh adik Firman. Dari teman-teman ada yang bisa memberi saran atau pendapat untuk adik Firman atau teman kita Firman, silahkan. Ya baik, kalau saya pribadi tentang akademik ya tadi ya, sama belajar kan. Kalau saya pribadi, kalau soal belajar tuh enaknya tuh ini sih, pagi subuh habis bangun subuh gitu kan. Kalau subuh dulu baru belajar. Itu karena otak kita tuh gampang diserap gitu, gampang, ibaratnya ya lancar lah apapun tentang pelajarannya,
bisa lah kalau kita belajar pagi-pagi, jangan belajar malam, karena kalau belajar malam itu kan tubuh kita udah capek dan letih, enaknya tidur gitu kan. Gitu aja. Dari Adi Sigit. Ya kalau menurut saya, kalau misalnya Mas Bimar kurang dalam akademi matematikanya, ya pelajari dasarnya terlebih dahulu. Karena kalau kita sudah mengetahui dasarnya, kita semakin kita belajar matematika lebih jauh, kita udah paham. Jadi seperti ini gitu. Pelajari dasarnya dulu, seperti rumusnya atau cara mengerjakannya bagaimana gitu. Jadi kalau kita tuh belajar matematikanya dengan hal-hal yang mudah kita ingat, kayak cara rumusnya A tambah B tambah C dari itu, kita dengan cara yang kita senangi gitu rumusnya. Cuman rumusnya tetap sama dan tidak diubah gitu. Belajar dengan hal apa yang kita senangi, Pak. Dari adik Kirgi untuk adik ini teman kita teman. Mungkin ya ini saran untuk sekarang. Baik. Jadi Bapak di sini tidak akan memberi saran karena sudah dapat pendapat dari teman-teman yang sudah cukup banyak. Jadi di sini Bapak akan menyimpulkan saja. Jadi sebaiknya Adik Firman itu harus selalu giat belajar. Jadi jangan mudah putus asa untuk belajar hitung-hitungan. Jadi akademiknya biar semakin sukses dan maju. Ya, bagaimana perasaan Adik Firman setelah kita melakukan konseling kelompok ini? Ya insya Allah berkat penjelasan dari kawan-kawan semua, insya Allah kedepannya taman-taman dari teman-teman sekalian jadi saya sosialisasikan ke depannya di hidup saya. Seperti tadi katanya jangan belajar malam-malam, lebih baik pagi hari. Itu insya Allah saya lakukan. Sudah tahu nanti kedepannya progres dalam pelajaran saya ini di bidang IPK bisa meningkat. Ya, baik. Jadi telah di ujung pengakhiran konseling kelompok kita pada siang menuju sore hari ini. Kita cukupkan sekian, kita tutup konseling kelompok kita pada siang menjelang sore ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bicarakan, semua permasalahan ada solusi dan jalan keluarnya. Amin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam